Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asrafal anama bi safaatil uzma. Wassalatu wassalamu ala man yub'atsu bittihama fi dhahrihil alama tudilluhul ghamama. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtadaw ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para sesepuh, di antaranya pimpinan Majelis Nahjul Istiqamah, keponakan saya Kiai Haji Dr. Lifli Fahrul Afihri MA Barakallahu fi Turihiyati Syarifah, orang tua kita Mukarram Kiai Haji Saifuddin Zain, Mukarram Kiai Haji Marbun, Ustaz Luqmanul Hakim, Mukarram Ustaz Ja'far Muttaqin, Mukarram Ustaz Farhan Anfalifi, dan segenap para asatidzah begitu banyak yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah menambah keberkahan pada malam hari ini Allah turunkan di majelis kita. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung mau ngomong apaan nih. Ya, niatnya sih cuma silaturahim, sebab udah lama nggak ke rumah Haji Abab nih. Ya, ini inget-inget aja ya gang-gangnya ya, jadi nggak ada pikiran mau ngomong apaan deh ya, jadi yang aneh ingat aja dan tahu yang aneh bawain, jadi mohon maaf ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini manusia yang luar biasa, manusia yang sangat istimewa. Kalau sudah sangat istimewa di mata Allah, bagaimana di mata kita manusia? Manusia yang beda dengan yang lain, bahkan nabi yang beda dengan nabi-nabi yang lain, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah berjuang cuma dalam tempo 23 tahun. Ini yang tadinya penduduk Makkah, penduduk Madinah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dalam tempo yang begitu singkat beliau bisa merubah dua kota ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak mudah, walaupun kesannya sebentar 23 tahun Rasulullah berjuang, tapi perjuangan Rasulullah penuh dengan penderitaan. Kalau sekarang ulama-ulama kita, para dai-dai kita, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah kita saat ini, kalau baru cuma dicaci maki, ya, baru cuma diusir, disuruh turun dari panggung, kecil.
nggak ada seberapanya dengan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah, ya bagaimana luar biasanya. Lagi sholat Rasulullah dicekek oleh Uqbah, ya begitu kencangnya. Kalau tidak ada Sayyidina Abu Bakar, mungkin Rasulullah lewat. Ketika Rasulullah sedang sujud di hadapan Ka'bah ketika itu, Rasulullah nggak tanggung-tanggung ditemplokin tali ontak sampai Rasulullah nggak ngangkat dari sujudnya. Nggak ada yang berani membersihkan kotoran ontak dari badannya Rasulullah illa anaknya Fatimah Zahra. Dibersihin oleh Fatimah Zahra itu kotoran ontak, dibersihin wajah Rasulullah sampai Fatimah menangis ketika itu. Ya Rasulullah, engkau manusia mulia di hadapan Allah, masih ada orang yang berani menyakitimu ya Muhammad. Ya Rasulullah, sambil menangis Fatimah membersihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak seberapa, masih ada yang parah lagi. Ketika Rasulullah sedang berjalan, orang-orang kafir kumpulkan anak-anak kecil, bahkan orang gila suruh megang batu untuk nyambitin Nabi kita Muhammad. Ketika itu ada sahabat yang lapor kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah sedang disambitin. Abu Bakar lari sekencang-kencangnya menghalangi dari badannya Rasulullah supaya nggak kena sambit. Orang-orang kafir, Rasulullah Abu Bakar menghalang dengan badannya. Sampai akhirnya Rasulullah selamat ketika itu. Yang bengap, yang babak belur, bahkan pingsan saat itu Sayyidina Abu Bakar. Tidak cukup disambitin Sayyidina Abu Bakar kena badannya, bahkan wajahnya Sayyidina Abu Bakar dipukul sehingga antara hidung dengan pipi nggak kelihatan lagi mana hidung mana pipi. Sampai digotong oleh keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Sampai ibunya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nih gara-gara Muhammad sahabatmu ya Abu Bakar, engkau jadi begini. Gara-gara Muhammad engkau jadi seperti ini wahai Abu Bakar. Diberikan minum oleh ibunya Sayyidina Abu Bakar, diberikan makan. Wallahi aku tidak akan minum, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan menyentuh makanan ini kalau aku belum mengetahui bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad. Ya sahabat, mau mati sudah parah ketika itu, yang dipikirkan bukan dirinya, tapi yang dipikirkan adalah keselamatan baginda Nabi Muhammad. Kata ibunya Sayyidina Bakar, temanmu Muhammad baik-baik aja, tapi ente ini jadi babak pelur gara-gara Muhammad, katanya. Wallahi ya Umi, aku tidak bakal minum dan tidak bakal makan kalau aku belum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianterin tuh sama ibunya di tempat Abu Judimat Rasulullah singgah. Ketika Rasulullah ketok pintu, ketika Abu Bakar ketok pintu, Rasulullah mengucapkan kalimat menjawab salamnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dipeluklah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pun meneteskan air mata. Dan saat itu Rasulullah menawarkan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau minta dari aku, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku tidak minta apa-apa ya Rasulullah, aku nggak minta apa-apa, doakan, yang aku minta satu, doakan ibuku supaya masuk ke dalam Islam. Ketika itu ibunya masih kafir. Detik itu juga Rasulullah mengangkat kedua tangannya, doakan ibunya Sayyidina Abu Bakar. Langsung saat itu mendapatkan hidayah dari Allah, masuk ke dalam agama Islam. Ya, perjuangannya Rasulullah seperti apa, pembelaannya sahabat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini luar biasa. Tapi kita kapan? Apa yang kita sumbangkan kepada Rasulullah? Apa yang kita telah korbankan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin kita mengadakan peringatan maut.
kita hadir di peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Pernah gak kita mimpi aja ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Sebab kenapa kita nggak bisa mimpi ketemu Rasulullah? Padahal sudah ratusan kali kita hadir di peringatan Maulid, sedikit pun kita nggak pernah mimpi kepada baginda Nabi Muhammad. Sebab ketika kita hadir di peringatan Maulid, dari rumah kita berangkat ke tempat Maulid, yang ada di benak kita apa? Nasi kembuli. Dapat gak gua kembuli? Nggak ada itu. Rasa datangnya itu karena rindu kepada Rasulullah, karena mahabbah kepada Rasulullah. Yang ada di pikirannya nasi kembuli, kira-kira dapat gak nih gue? Kira-kira dapat gak sembako? Bagaimana mau mimpi Rasulullah kalau yang ada di benak kita ketika berangkat ke tempat seperti ini, pikiran kita yang ada kebuli? Ini giran makanan yang nggak kebuli ya kesel. Sialan gue mau lihat di situ nggak ada apa-apaannya. Ya padahal kita dapatkan luar biasa. Selawat yang kita lantunkan pada malam ini luar biasa. Ya makanya beruntung. Yang paling beruntung siapa nih malam? Panitia. Jangan dipikir panitia nggak ada apa-apanya. Panitia capek. Dari sebulan sebelumnya bikin proposal, nyari duit, ya kan? Pusing palingnya duit kurang lagi. Ya balik lagi kemana aja. Ntar orang yang pertama kali dicari Rasulullah bukan penceramahnya, panitia maulidnya mana? Kan gara-gara panitia kita bisa datang, kita dikumpulkan oleh panitia sehingga kita bisa memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya makanya dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ambil dua. Sebab Al Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya manusia, sebaik-baiknya ciptaan Allah, baik dari segi fisiknya Rasulullah, bahkan dari segi akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Dari fisik luar biasa. Ya padahal Nabi pernah mengatakan ana basarun laisa kan basari. Saya manusia sama seperti kita. Nabi sendiri yang mengatakan saya manusia tapi nggak sama dengan ente. Manusia tapi nggak sama dengan kita. Kenapa? Rasulullah punya mata beda dengan kita. Kalau kita bisa mandang ke depan doang, ke belakang nggak bisa, pakai spion bisa ada. Tapi Rasulullah melihat ke depan seperti melihat ke belakang, seperti melihat ke depan. Rasulullah punya pendengaran yang luar biasa. Rasulullah bisa mendengar orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada dua orang yang sedang diazab oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, apakah engkau tahu dua orang ini yang sedang disiksa oleh Allah? Tidak ya Rasulullah, ini orang disiksa oleh Allah lantaran yang satu ceboknya kagak benar, yang kedua ini orang karena ketika hidup di dunia tidak lain sering namimah, adu domba orang. Rasulullah kupingnya bisa mendengar orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suaranya Rasulullah, yang Rasulullah setiap malam baca Quran ya di hadapan Ka'bah, itu suaranya Rasulullah nggak pakai speaker. Ya, jarak ke rumah sahabat Nabi kita Muhammad yang diriwayatkan itu jaraknya kurang lebih 2 kilo. Suaranya Nabi kedengeran sampai kamarnya sahabat. Suaranya baginda Nabi kita Muhammad. Ya, dari segi fisik luar biasa. Ya, beda dengan yang lainnya. Makanya Hasan bin Sabit kita kenal. Ya, penyair gitu yang bayarnya paling mahal di zamannya. Ketika Hasan bin Sabit dipanggil oleh pemuka Quraisy, wahai Hasan bin Sabit, aku akan bayar mahal
Ya, yang penting engkau bisa bikin syair untuk mencela-cela Nabi Muhammad, mencela-cela orang yang namanya Muhammad. Hasan bin Sabit masih kafir ketika itu. Akhirnya di DP lah Hasan bin Sabit 50 juta kalau gitu. Wahai Tuhan, saya bagaimana yang mau bikin syair untuk menjelek-jelekan orang kalau saya belum kenal orang yang namanya Muhammad. Berikan izin aku seminggu untuk ya mengadakan penyidikan, penelitian, ya bagaimana ini Muhammad. Diizinin, iya dah baik, gue izinin, nih gue seongkos berangkat Hasan bin Sabit. Ya ditanya sama orang sahabat-sahabat Nabi, mana sih yang namanya Muhammad? Mana sih Muhammad? Ya, kalau nanti ingin ketemu Muhammad tunggu aja di sini. Nanti juga Nabi Muhammad ke masjid. Ketika Nabi Muhammad, ya baginda Nabi kita Muhammad SAW berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, Hasan bin Sabit pertama kali melihat wajahnya Rasulullah SAW. Pantas kata Anas bin Malik mengatakan, man ra'ahu badiatan haibah. Orang yang pertama kali melihat wajah Rasulullah, dia akan gemeter. Gemeter bukan karena takut Rasulullah preman, bukan. Gemeter karena Rasulullah hebahnya, wibawanya luar biasa. Rasulullah gantengannya luar biasa. Sehingga Hasan bin Sabit ketika itu gak bisa berkata-kata. Hasan bin Sabit gak ngedip sedikit pun melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kaget Hasan bin Sabit, apakah ini yang namanya Muhammad? Ini Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Diselidikin bagi Muhammad, bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana cara tutur katanya Nabi Muhammad ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan anak kecil, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi orang-orang Badui, bagaimana Muhammad duduk dan cara berjalannya ini diperhatiin. Bahkan tidur-tidurnya Rasulullah dilihatin oleh Hasan bin Sabit karena ingin mencari celah aibnya Rasulullah SAW. Beberapa hari terus dilihat Nabi Muhammad, terus dilihat, nggak ada ditemukan celah aibnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya balik lagi lapor, ini DP gue balikin tuh, gocap dah, gue ambil. Kok begitu lo San? Kalau sakit, kalau begitu lo, iya, gue selama di sono nggak sedikit pun menemukan cacatnya orang yang namanya Muhammad. Nggak sedikit pun saya melihat kejelekannya Rasulullah SAW. Asal kau tahu, wahai pemuka Quraisy, saat ini aku sudah memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Itu baru melihat Rasulullah. Ya, kalau kita sudah duduk bareng dengan Rasulullah, kita akan jatuh cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini Sabit, ya baru melihat doang. Makanya fisiknya lebih luar biasa. Kemudian yang kedua, dari segi akhlak. Berapa banyak orang-orang kafir, Yahudi wan Nasara, mereka memeluk agama Nabi kita Muhammad bukan karena melihat ketaatannya Rasulullah, bukan karena lihat ibadahnya Rasulullah banyak, bukan. Tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir dan Yahudi tidak lain adalah akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya satu hari Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada di antara umatmu yang kelaparan ya Muhammad. Rasulullah kalau dengar umatnya kelaparan langsung tuh gelisah. Rasulullah langsung sedih. Rasulullah langsung pikirin. Dicarilah ya sisa-sisa dagangan kormanya ada gak di rumahnya. Ternyata habis. Kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, aku besok pagi ke pasar menemui sahabatku yang bernama Zaid As-Sun'an. Aku akan pinjam korma 20 kilo. Datanglah Rasulullah menemui Zaid.
Ya, wahai Z, aku pinjam korma 20 kilo. Nanti 3 hari saya ganti, kata Nabi. Ya khair Muhammad, timbangin 20 kilo. Rasulullah langsung yang gotong itu korma, dan Rasulullah langsung bagiin kepada umatnya yang kelaparan. Janjinya 3 hari. Besok subuhnya Z udah datang ke masjid teriak-teriak, bikin malu baginda Nabi Muhammad. Datang tahu-tahu, ya Muhammad, ya saya kemari tidak lain untuk menagih utangmu yang kau pinjam korma 20 kilo kepada kami. Saat ini juga aku minta pembayarannya. Apa jawab Rasulullah? Kan janjiku 3 hari, baru kemarin gua pinjam, lu udah nagih, kata Nabi. Ya, gak cukup dicaci maki, dibikin malu Rasulullah. Bahkan sorbannya Rasulullah ditarik oleh Zaid As-Sun'ani sampai Rasulullah nunduk kepalanya ke bawah. Kira-kira kalau ada guru kita lagi ngajar, dokter lagi ngajar, kopinya kita ambil, kira-kira kita marah gak muridnya? Orang masuk toko ambil kopinya, acak-acak makanannya, marah gak kita muridnya? Ketika itu Sayyidina Umar langsung bangun, ya, ingin mendekati Zaid. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, duduk. Ya, kalau memang ini orang minta hari ini aku bayar utangku, baiklah Zaid, ya, aku bayar utangmu, aku ganti. Ya Umar, antarkan Zaid ini ke Baitul Mal, timbangkan korma 20 kilo untuk ganti kormanya dia, dan timbangkan 20 kilo lagi untuk hadiah, ya, buat Z dan saya. Ya Rasulullah kalau minjem balikinnya lebih. Akhirnya ya dibawa tuh Z ke Baitul Mal. Selama perjalanan ke Baitul Mal ini Z gemeteran, sebab Umar megang pedang dikit-dikit. Ya kalau dikawal sama Sayyidina Umar, ya kan? Ya orang ya songong lagi sama Rasulullah. Ya, ini orang udah gemeteran Umar. Sampai Baitul Mal ditimbangin 20 kilo. Ya, habis 20 kilo ditimbangin lagi 20 kilo, kata Z, yang 20 tambahan ini jangan ya Umar. Ya, asal engkau tahu wahai Umar, aku tadi datang ke masjid, aku teriak-teriak, aku bikin malu Nabi Muhammad. Ya, aku jorokin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain, aku ingin menguji apakah Muhammad itu Rasulullah atau bukan. Sebab yang namanya Rasulullah, yang namanya utusan Allah, ini tidak lain penyabar dan tidak pernah marah. Ternyata Rasulullah ketika aku lakukan seperti tadi, tidak sedikit pun di wajah Rasulullah nampak marahnya Rasulullah, tidak. Aku nggak melihat Rasulullah keluar kata-kata yang kasar atau emosi kepada saya. Justru jawaban Rasulullah lembut, memerintahkan aku untuk ikut kamu ke Baitul Mal. Dan aku yakin wahai Umar, saksikanlah saat ini juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid As-Sun'ani masuk Islam ketika itu. Niat apa? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Ya, akhlaknya Rasulullah. Makanya yang salah satu nabi, tidak ada satupun nabi yang dipuji oleh Allah dalam Quran kecuali Nabi kita Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah doang yang dipuji oleh Allah, ya, nabi yang lain tidak. Ya, sebab budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad luar biasa. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad untuk saat ini, untuk di akhir zaman ini, zaman yang sudah banyak fitnah. Paling tidak ya kita harus punya ikatan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Ya, perbanyak baca selawat. Paling sedikit 300. Ya, kalau bisa sehari 1000. Ya, selawat yang gampang pendek aja dah, selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 itu 10 menit kelar. Ya, ini setiap hari kita baca biar kita punya ikatan batin dengan Nabi Muhammad. Ya, sebab orang kalau banyak selawat, semakin banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad,
semakin dekat nanti kita dengan Rasulullah kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, orang walaupun kita nanti umat Nabi Muhammad semua pasti masuk surga, belum tentu semuanya bisa melihat wajah Nabi. Ada nanti di antara umat Nabi Muhammad yang nggak bisa melihat wajah Nabi. Siapa? Ya, orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi kelak di yaumul kiamah, ketika nama Nabi Muhammad disebut, dia nggak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang dikatakan orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi. Ya, kita di Menteng Dalam, Rasulullah di Pancoran, kira-kira kelihatan nggak Nabi? Nggak kelihatan. Ya, apalagi orang yang jarang selawat, Rasulullah di Pancoran, kita di Sonono, Monas, makin jauh aja. Ya, tapi semakin kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini datang gak nih Habib? Hah? Ya, ya, kiranya cukup sekian dari saya. Ya, yang namanya ngisi ya, ya bagaimana haji udah ngomongnya saya katakan ya. Berisi waktu. Nah, oleh karena itu saya minta maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.